Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arya Media Channel. Konten kali ini semoga menambah wawasan baru, yang mungkin saja menjadi sesuatu yang baru buat kalian yang baru mendengarnya. Nah, untuk itu silahkan lanjutkan simak konten ini. Tapi sebelum berlanjut, mari subscribe terlebih dahulu channel ini. Dan tekan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari konten Arya Media Channel selanjutnya. Asal mula masyarakat Banten. Kita semua tentu tahu daerah Banten. Ya, sebuah provinsi yang dahulu pernah berdiri sebuah kerajaan yang terletak paling barat Pulau Jawa. Sebuah kerajaan Islam yang pernah masyhur pada abad ke-18. Di Provinsi Banten terdapat dua bahasa dan dua suku, yaitu suku Sunda yang mendiami Banten diperkirakan telah ada sudah sejak ribuan tahun silam. Sunda Wiwitan konon diyakini sebagai leluhur dan menjadi awal mula masyarakat suku Sunda yang ada di Jawa. Sunda yang berarti nama suku di Jawa bagian barat dan Wiwitan yang berarti asal mula. Maka dengan demikian Sunda Wiwitan berarti Sunda asal mula atau awal mula suku Sunda. Sementara orang Jawa sendiri masuk ke wilayah Banten. Berawal dari pasukan yang dibawa oleh Palatehan dari Demak dan pasukan Sunan Gunung Jati dari Cirebon, yang tinggal atau menetap di wilayah sebuah daerah berlatar belakang suku Sunda, yang menyatu dan kemudian membangun peradabannya sendiri. Untuk lebih jelasnya begini uraiannya. Dalam beberapa fakta, di wilayah Jawa bagian barat, Banten, ditemukan banyak peninggalan megalitikun yang lebih tua daripada wilayah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Di wilayah Jawa Barat ditemukan beberapa candi, antara lain Percandian Batu Jaya di Karawang, abad ke-2 sampai ke-12, yang bercorak Buddha. Serta percandian Hindu yaitu Candi Bojong Menje di Kabupaten Bandung berasal dari abad ke-7. Sezaman dengan Percandian Dieng. Dan Candi Cangkuang di Leles Garut yang bercorak Hindu Siwa yang diduga berasal dari abad ke-8 Masehi. Siapa yang membangun candi-candi ini masih merupakan misteri. Namun umumnya disepakati bahwa candi-candi ini dikaitkan dengan kerajaan Hindu yang pernah berdiri di Jawa Barat. Memasuki era kerajaan, bahwa kerajaan pertama di Pulau Jawa ada di bagian barat Jawa adalah Kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Salakanagara, Kerajaan Tarumanagara, Sunda dan Galuh. Catatan sejarah dari Cina yang kami dapatkan dari catatan Wikipedia. Menurut sumber catatan dari Cina mengenai Kerajaan Sunda, pada saat dinasti Sung Selatan, Inspektur Perdagangan dengan negara-negara asing bernama Zhao Rugua mengumpulkan laporan dari para pelaut dan pedagang yang benar-benar telah mengunjungi negara-negara asing. Dalam laporannya Zhao tentang negara jauh atau Sufansi, yang ditulis pada tahun 1225, menyebutkan bahwa pelabuhan di Sintu. Zhao melaporkan bahwa orang-orang tinggal di sepanjang pantai. Orang-orang tersebut bekerja dalam bidang pertanian. Rumah-rumah mereka dibangun di atas tiang, rumah panggung, dengan atap jerami dan dengan daun pohon kelapa. Dinding-dindingnya dibuat dengan papan kayu yang diikat dengan rotan. Laki-laki dan perempuan membungkus pinggangnya dengan sepotong kain katun, dan memotong rambut mereka sampai panjangnya setengah inci. Lada yang tumbuh di bukit negeri ini, bijinya kecil tetapi berat dan lebih tinggi kualitasnya. Dari Tapan, Tuban, Jawa Timur. Negara ini menghasilkan labu, tebu, telur, kacang dan tanaman. Sementara dalam buku perjalanan Cina Shunfeng Xiangsong dari sekitar tahun 1430 mengatakan, dalam perjalanan ke arah timur dari Shunta, sepanjang pantai utara Jawa, kapal dikemudikan 97,5 derajat selama 3 jam untuk mencapai Kalapa. Mereka kemudian mengikuti pantai, melewati Tanjung Indramayu. Akhirnya dikemudikan 187 derajat selama 4 jam untuk mencapai Cirebon. Untuk mencapai Banten kapal berjalan ke arah timur sepanjang pantai utara Jawa, melewati Kalapa, melewati Indramayu, kemudian melewati Cirebon.
Catatan perjalanan dari pelaut Portugal dalam bukunya yang ditulis antara tahun 1513 sampai dengan tahun 1515, bahwa beberapa orang menegaskan bahwa kerajaan Sunda luasnya setengah dari seluruh Pulau Jawa. Sebagian lagi mengatakan bahwa kerajaan Sunda luasnya sepertiga dari Pulau Jawa dan ditambah seperdelapannya. Kerajaan Sunda merupakan kerajaan yang berdiri menggantikan kerajaan Tarumanegara yang mengalami keruntuhan. Wilayah kekuasaannya meliputi bagian barat dari Pulau Jawa dan membentang dari ujung kulon hingga ke Cisarayu dan Cipamali. Keterangan tentang berdirinya kerajaan Sunda sebagai penerus kerajaan Tarumanegara diperoleh dari naskah Wangsakerta. Naskah yang oleh sebagian orang diragukan keasliannya serta diragukan sebagai sumber sejarah karena sangat sistematis. Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669 Masehi atau tahun 591 Saka. Kerajaan ini merupakan suatu kerajaan yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian barat Provinsi Jawa Tengah. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanegara turun kepada menantunya, Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh, Wetikandayun memberontak, melepaskan diri dari Tarumanegara serta mendirikan kerajaan Galuh yang mandiri. Batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Cipamali, Sungai Pamali. Sekarang disebut sebagai Kali Brebes. Dan Ciserayu, yang saat ini disebut Kali Serayu, di Provinsi Jawa Tengah. Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran juga mencakup wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Setelah kerajaan Sunda diruntuhkan oleh Kesultanan Banten, maka kekuasaan atas wilayah selatan Sumatera dilanjutkan oleh Kesultanan Banten. Kehadiran suku Jawa berawal dari penaklukan Sunda Kelapa yang dipimpin oleh Falatehan atau Fathahilah. Sebagai bagian dari upaya perluasan dan bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Diperkirakan sekitar tahun 1526. Dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan di Pulau Jawa dan menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Dalam sudut pandang Fathahilah, kehadiran Portugis di Sunda Kelapa adalah ancaman regional terhadap seluruh kerajaan di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Hal tersebut yang menyebabkan Fathahilah mengerahkan armada perangnya untuk merebut Sunda Kelapa. Sebelum menuju Sunda Kelapa, Fathahilah yang berperan sebagai panglima perang yang memberangkatkan armada perang Demak. Fathahilah terlebih dahulu menuju ke Kesultanan Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati. Setelah didapatkan kesepakatan untuk menggabungkan dua kekuatan, dari aspek darat dari Cirebon dan aspek maritim dari Demak, armada perang pun menuju Banten, yang memang tengah bergolak melawan Pajajaran. Gabungan pasukan Demak dan Cirebon bersama pasukan Maulana Hasanuddin yang melawan penguasa Pajajaran membuat Banten sangat mudah dikalahkan pada tahun 1525 hingga 1526 Masehi. Mendapat kemenangan di Banten kemudian menuju Sunda Kelapa. Setelah melalui pertempuran yang sengit, pada 22 Juni 1527, armada perang yang dipimpin Fathahilah dan dibantu oleh Sunan Gunung Jati akhirnya berhasil menaklukkan pasukan Portugis. Pasca kemenangan tersebut, Fathahilah didaulat menjadi gubernur di Sunda Kelapa. Fathahilah pun kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang merupakan cikal bakal lahirnya kota Jakarta. Sementara di Banten dibangun benteng pertahanan yang dinamakan Benteng Surosowan. Tempat ini kemudian menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Banten. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera menyingkirkan Bupati Sunda untuk mengambil alih pemerintahan. Akan tetapi, Sunan Gunung Jati tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Bahkan ia hanya tinggal di Banten sampai 1552 Masehi. Kesultanan Banten menjadi kesultanan yang mandiri pada tahun 1552 setelah Sultan Maulana Hasanuddin ditasbihkan oleh ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah sebagai Sultan di Banten. Mulanya Banten masih merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Sunda. Penguasa Banten pada saat itu adalah Prabu Pucuk Umun.
putra dari Prabu Sidaraja Pajajaran. Sultan Maulana Hasanuddin yang dianggap sebagai pendiri dinasti Sultan-Sultan Banten. Bukan Sunan Gunung Jati. Sebab Sunan Gunung Jati tidak lama berkedudukan di Banten dan Sultan Maulana Hasanuddin lah yang melepaskan diri dari segala ikatan Demak. Setelah menjadi raja, Sultan Maulana Hasanuddin melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Seiring dengan kemunduran kerajaan Demak, Banten kemudian melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pada tahun 1570 Sultan Hasanuddin wafat dengan meninggalkan dua anak laki-lakinya, yaitu Pangeran Yusuf dan Pangeran Arya. Pangeran Yusuf kemudian menggantikan posisi Fatahillah, sementara Pangeran Arya berkuasa di Jepara. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kerajaan Banten terus mengalami kemajuan. Letak Banten yang strategis membuat perkembangan dan kemajuan ekonomi di wilayah itu semakin cepat. Hasilnya, kehidupan masyarakat pun mengalami kemajuan. Suku Sunda sebagai penduduk asli yang bisa disebut sebagai masyarakat Anshor yang telah menerima dakwah Islam. Dan kedatangan pasukan yang dibawa dari Cirebon dan Demak bisa dikatakan sebagai kaum muhajirin. Kemudian bersatu dalam kekuasaan Kesultanan Banten dan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Dikarenakan pasukan Demak yang dipimpin Fatahillah dan pasukan dari Cirebon yang dipimpin Sunan Gunung Jati hampir kesemuanya adalah kaum laki-laki, maka penyatuan dilakukan dengan cara pernikahan, sehingga mempercepat terjadinya proses akulturasi sosial. Akulturasi budaya yang berkenaan dengan usaha penyesuaian diri dengan menerima pola-pola dan aturan-aturan komunikasi dominan yang ada pada masyarakat. Dengan adanya perbedaan budaya menghasilkan akulturasi budaya di masyarakat dengan didasari unsur-unsur kebudayaan. Saling beradaptasi di dalam masyarakat namun tidak menghilangkan budaya aslinya. Yang bahkan akulturasi budaya antara Jawa dan Sunda telah membangun peradabannya sendiri secara mapan dan terjadi sangat natural. Perkawinan silang ini masih terus berlangsung hingga saat sekarang ini. Berkebalikan dari mitos mengenai larangan pernikahan antara orang Sunda dan Jawa sebagaimana termaktub dalam kisah Perang Bubat. Estri Tiluaran. Jejak garis penyebaran suku Jawa, pasukan Demak dan Cirebon, ini masih sangat terlihat secara jelas sekali. Mereka menempati wilayah pantai utara mulai dari Tanara hingga Karangantu, Pantai Tonjong hingga Trate, Bojonegara hingga Salira Indah. Berlanjut ke wilayah pantai Merak sampai daerah Ciwandan dan sebagian wilayah pantai Anyar. Jejak ini juga bisa dicirikan dalam penamaan wilayah desa atau kampung yang ada kesamaan dengan nama-nama daerah di Jawa, yang mungkin sebagai tanda untuk generasi berikutnya bahwa pendahulu kita berasal dari Jawa. Semisal nama kecamatan Jombang ada kesamaan Jombang Jawa Timur, Bojonegara di Banten, sementara Bojonegoro di Jawa Timur. Dan masih banyak lagi nama-nama kampung seperti nama kampung di Jawa Timur maupun di Cirebon. Sementara perbatasan penyebaran wilayah darat adalah dari Mercusuar Anyer sampai ke Mancak, hingga ke wilayah Padarincang, Ciomas, Baros hingga Walantaka Cikande dan kembali ke Tanara. Daerah yang berbatasan antara bahasa Jawa dan Sunda menggunakan bahasa Jawa dengan dialek Cirebon dan sebagian lagi berbahasa Sunda asli Banten. Langka. Apa? Kita. Pula. Ngapa? Dalam pengucapan bahasa Banten yang sama seperti bahasa Cirebon, atau bahkan bisa menguasai dua bahasa. Sementara Kabupaten Serang, Kota Serang, Bojonegara, Ciruas, Pontan, Ragilan dan Cilegon menggunakan bahasa Jawa dengan serapan bahasa Sunda. Dalam arti bahasa Jawa yang digunakan sedikit lebih berbeda dengan bahasa Jawa umumnya. Sebagai contoh burimah, belakang rumah, adalah penggabungan dari dua suku kata antara Sunda dan Jawa. Buri dalam bahasa Jawa adalah belakang. Imah dalam bahasa Sunda adalah rumah. Selain bukan menggunakan konsonan O, umumnya bahasa Jawa
Menggunakan akhiran seperti bahasa Melayu Malaysia. Langkah. Apa? Kita. Kuda. Napa? Dalam pengucapan bahasa Banten yang sama seperti bahasa Malaysia. Bahasa Jawa Banten pun memiliki dialek yang sama seperti dalam bahasa Jawa pada umumnya. Memiliki struktur bahasa kasar, bahasa tengah, dan bahasa halus. Untuk wilayah Pandeglang, Lebak Rangkas, Malingping, dan Balaraja sendiri adalah wilayah yang murni menggunakan bahasa Sunda yang berbeda dengan bahasa Sunda yang digunakan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, dan tidak terpengaruh oleh budaya Jawa Mataram. Nah, cukup sekian sampai di sini dulu konten kali ini. Insya Allah kami akan hadir kembali dalam konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa bantu subscribe-nya dan share ke teman-teman yang lain, agar sama-sama tahu isi konten ini, yang insya Allah bermanfaat. Atas nama tim Arya Media Channel mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.